Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali ya saya hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga anak-anak tetap semangat belajar, gembira dan senantiasa Allah limpahkan keberkahan seperti itu. Baik, kita awali belajar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Ana akan menyampaikan tentang tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Sudah siap ya sayang ya? Baik, kompetensi dasarnya adalah 3.1, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, 4.1, menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Jadi berarti membuat pertanyaan ya sayang ya, dari kata apa, di mana, kapan, mengapa, dan siapa. Baik, mari kita membaca tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada di buku tema 2 halaman 13. Baik, Bu Ana bacakan ya. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Baik, kita urai satu-satu ya. Jadi inilah ciptaan Allah ya, menciptakan organ pernapasan dengan sistemnya yang sangat sempurna kepada manusia. Luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah gitu ya sayang ya. Allah pencipta yang paling detil. Luar biasa. Yang pertama adalah hidung. Jadi udara masuk melalui lubang hidung ya ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang gitu ya. Persimpangan. Ada persimpangannya di tubuh kita sayang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan yang berbentuk kotak. Selanjutnya yang keempat adalah trakea atau batang tenggorokan. Ini gambarnya sayang ya. Tadi kan yang A adalah hidung, yang B ini faring di sini nih ya. Yang C laring nih ya, persimpangan. Maka kalau orang tersedak itu karena makanannya masuk ke saluran pernapasan. Jadi saluran pencernaannya makanannya ke saluran pernapasan, maka dia jadi tersedak. Baik, trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Luar biasa ya ini ya. Allah menciptakan trakea yang jika ada debu dia bisa keluar ya, mendorong keluar debu-debu bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang ini ya saya bronkus kiri dan kanan. Yang keenam, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Dan yang ketujuh adalah alveolus. Terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Alveolus seperti buah anggur ya sayang ya. Baik,
Ini sayang gambarnya ya. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas ya, mengeluarkan nafas bisa lewat mulut atau hidung dulu. Baik, tadi anak-anak sudah membaca tentang organ-organ pernapasan manusia, gitu ya. Sekarang anak-anak berlatih, karena tadi sudah membaca tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi dari bacaan tersebut buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Jadi ini kolomnya gitu ya sayang ya, mungkin ada 4. Jadi misalnya anak-anak menemukannya hanya 3, ya nggak apa-apa 3, atau kalau misalkan lebih ya nggak apa-apa dituliskan saja. Jadi sebanyak-banyaknya gitu ya. Dari pertanyaan tersebut tuliskan jawabannya. Jadi menggunakan kata tanya ya. Jadi kata tanyanya biasanya di depan sayang. Apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawabannya juga ditulis. Organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus gitu ya. Jadi tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel, ditulis di buku tulis bahasa Indonesia. Jadi ini apa, kapan, kata tanyanya di mana, kemudian bagaimana dan mengapa. Baik, tugas ini dikerjakan dalam waktu 7 hari anak-anak ya. Semangat ya. Mungkin itu yang bisa Bu Ana sampaikan. Kita ucapkan akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu ya sayang ya Bu Anda yang tadi ya tentang materi bahasa Indonesia. Jadi membuat kalimatannya, membaca, membuat kalimatannya dan jawabannya ada yang terdapat dalam bacaan. Begitu, semoga Allah memudahkan belajar anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar sayang.